Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan fardu-fardu yang Allah telah fardukan kepadanya, lalu dia menambahi dengan amalan-amalan sunnah, maka seseorang tersebut itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajat dia dari derajat iman kepada derajat ihsan. Dari derajat iman sampai kepada derajat ihsan. Inilah yang dimaksud dengan satu hadis, ubudullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka yakinilah bahwasanya Allah itu melihat engkau. Ini adalah derajat ihsan. Sehingga seseorang ini ketika sudah sampai derajat ihsan, dia ini akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan beribadah kepada Allah, menunaikan perintah Allah. Ini dalam keadaan bisa menghadirkan dalam hati. Dan akan ada rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ini akan betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Kemudian seakan-akan dia ini keadaan yang demikian itu akan dipenuhi hatinya dengan ma'rifatullah, dengan mencintai Allah. Lalu tidak henti-hentinya seorang itu mencintai Allah terus bertambah sampai tidak ada yang tersisa di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya derajat ihsan itu seperti itu. Jadi ketika hati, kesimpulannya ketika hati ini dipenuhi dengan nur, maka dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rindu, dalam keadaan bisa menghadirkan dalam hatinya. Walam tasila, dan kamu sekali-kali tidak akan sampai ayat tolib, wahai orang yang mencari derajat yang tinggi. Maksudnya orang yang mencari derajat yang tinggi itu adalah orang yang bercita-cita ingin dirinya itu sampai kepada Allah, sampai kepada mengenal Allah, sampai usul kepada Allah, sampai dicintai oleh Allah. Ila maqamil ihsan, kepada maqamnya ihsan. Alladzi ihsan wa adalah ihsan itu hakikatul qiyam, hakikatnya menunaikan bi amrillah taala, dengan perintah-perintah Allah taala. Jadi seorang itu sekali-kali tidak akan sampai kepada derajat ihsan. Di mana ihsan itu hakikatnya seorang bisa menunaikan perintah Allah itu dengan ihsan, hakikat. Tidak akan bisa seperti itu illa bimuraqabati qalbiya, kecuali dengan mengintai hati engkau, wa jawarihika, dan anggota-anggota badan engkau. Jadi ini adalah metode seseorang itu bisa sampai kepada derajat ihsan. Biludhatika, di dalam waktu-waktu engkau, wa anfusika, dan nafas-nafas engkau. Min hina tusbihu, mulai dari kamu masuk di pagi hari, hatta ila aya hina tamsiya, sampai ketika kamu masuk di sore hari. Jadi harus dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah mengintai hati, mengintai anggota-anggota badan kita, mengintai di dalam waktu-waktu kita, di dalam nafas-nafas kita, apakah waktu saya ini sudah taat kepada Allah, apakah nafas saya ini sudah saya gunakan untuk taat kepada Allah. Nah, ini namanya muraqabah, mulai waktu pagi sampai sore hari. Fa'lam, maka ketahuilah atau yakinilah,
Jika engkau ingin bermuraqabah kepada Allah, maka yakinilah annallaha, bahwasanya Allah itu mutaliun, zat yang melihat, ala dhamirika, atas hati engkau. Ini cara muraqabah. Jadi hati kita ini kita harus punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat, selalu melihat hati kita. Wa musrifu, dan melihat ala dhahirika, atas zahir engkau, wa batinika, dan batin engkau, wa muahitun, dan meliputi ilmunya Allah secara sempurna, bijami'il dhatika, di semua waktu-waktu engkau, wa khataratika, dan lintasan-lintasan hati engkau. Ini cara muraqabah. Jadi bukan muraqabah itu yang penting saya merasa dilihat oleh Allah, enggak seperti itu. Jadi ada cara-caranya. Jadi hati kita, bagaimana kita merasa dilihat oleh Allah. Anggota badan kita, seluruh anggota badan kita ini merasa dilihat oleh Allah. Batin kita ini dilihat oleh Allah dengan pandangan yang sempurna. Di seluruh anggota waktu-waktu kita dan lintasan-lintasan hati kita. Wa khudwatika, dan langkah-langkah kaki engkau. Bagaimana langkah-langkah kaki kita ini kita merasa dilihat oleh Allah. Jadi caranya adalah dengan berdiam diri, bukan ketika kita melangkah merasa dilihat oleh Allah, tidak. Jadi kita bayangkan. Wasairu sakanatika, dan semua diam engkau, fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, wa ta'ati, dan ketaatan. Jadi Allah melihat semua diam kita, dalam kemaksiatan kita, di dalam ketaatan kita kepada Allah. Wa harakatika, dan gerakan-gerakan engkau, wa annaka, dan sesungguhnya engkau, fi mukhalatika, dalam bercampurnya engkau, ma'an nasi, bersama manusia, wa khawatika, dan ketika sendiriannya engkau, itu mutaradadun, selalu berputar, wa hadirun, dan hadir, baina yadihi, di depannya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita ini diam, ketika kita ini bergerak, ketika kita ini sendirian, ketika kita ini bercampur baur dengan manusia, maka hati kita ini kita yakini bahwasanya Allah melihat saya. Allah melihat segala hal yang ada pada diri saya. Fala yaskunu, maka tidaklah diam, fil mulki, di dalam alam dunia, kerajaan dunia, wa malakuti, dan kerajaan langit. Sakinun, perkara yang diam, wala taharaku, dan tidaklah bergerak di dalam alam dunia, kerajaan dunia dan kerajaan langit. Mutaharikun, perkara yang bergerak, ila wajabaris samawati wal ard, kecuali Allah jabari samawati wal ard, yang menguasai langit dan bumi, itu mutalin alaih, selalu melihatnya. Di kerajaan langit ada malakut, kerajaan bumi namanya malak. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Diamnya apa yang ada, ada yang diam dalam kerajaan langit atau kerajaan bumi, bergeraknya apa saja yang ada pada kerajaan langit dan bumi, itu selalu Allah melihatnya. Ya alamu, yang Allah melihat ta'ala khainatul ayun, kedipan mata, diisyarah dengan mata. Ya Allah Subhanahu wa taala melihat wa ma, dan apa saja tukhfi, yang disembunyikan, asuduru, hati-hati, dari azam untuk melakukan maksiat dan taat, ini Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Ya alamu, dan Allah mengetahui sirra, lubuk hati, wa akhfa, dan sesuatu yang disamarkan oleh hati. Fata'adib, maka beradablah, hayal miskin, wahai orang yang miskin. Maksudnya miskin orang yang tidak punya apa-apa, dohiran, secara dohir, wa batinan, dan secara batin. Baina yadillahi ta'ala, di antara, di depannya Allah Ta'ala, ta'dibal abdi, seperti beradabnya seorang hamba, al-dalili, yang hina, al-mudnibi, yang berdosa, fi hadrikil mulkil jabaril qahar,
di dalam kehadirannya penguasa kerajaan langit, kerajaan bumi, Jabarul Qahar. Jabar itu adalah orang yang menghancurkan sesuatu ketika marah. Qahar, zat yang memaksa kepada sesuatu. Jadi kita ini bagaimana kita ini beradab, belajar beradab secara zahir maupun secara batin di depannya Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ini beradab, kita ini seperti adabnya seorang hamba yang hina, yang penuh dengan dosa di hadapan Allah. Ini adalah cara-cara bermuraqabah. Ini adalah metode atau cara-cara bermuraqabah. Maka kalau ini diamalkan terus-menerus, maka nanti seorang itu akan bisa menghadirkan ibadah itu secara sempurna, yaitu ikhlas. Jadi seorang itu tidak akan sampai kepada derajat ikhlas kecuali melatih mulai pagi sampai sore dalam keadaan bermuraqabah hatinya kepada Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang tanya? Ya. Gimana? Atas maksiat mata ya. Ya, kita melihat sesuatu auratnya orang yang haram kita lihat dengan sengaja. Terus kemudian kita dalam keadaan bisa menghindari. Berbeda kalau kita ini tidak bisa menghindari. Misalnya tempat yang ramai di pasar dan sebagainya ya. Kita usaha semaksimal mungkin niat untuk menghindari dari melihat aurat yang diharamkan oleh Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Karena sesuatu hal seperti ini sangat sulit, tetapi jika Allah menghendakinya mudah. Itu hubungannya dengan kita. Nah, kalau yang haram itu ya jelas kita sengaja, intinya gitu. Kesimpulannya gitu. Kalau kita sengaja ya haram, kalau nggak sengaja terus kita palingkan, misalnya kita melihat terus kita palingkan, itu kita tidak sampai tingkatan mendapatkan dosa. Atau karena hajat, misalnya karena hajat bermuamalah, jual beli misalnya, atau sesuatu yang mengundang hajat lah intinya. Kalau kita tidak melihat dia, kita nggak bisa. Itu sekedar hajat itu masih diperbolehkan oleh syariat sehingga tidak sampai mendatangkan dosa dalam pandangan kita. Karena kebanyakan di mana-mana wanita itu membuka auratnya ketika kita bermuamalah ini, dan sedangkan itu sangat hajat dalam kehidupan kita. Nah, seperti di pasar, di warung-warung, ya. Itu niatnya untuk hajat saja. Nah, itu lain nanti. Saya nih beli di warung misalnya karena kalau menutup pandangan misalnya, kita nggak bisa melihat penjualnya, nanti dikira orang aneh. Kita melihatnya ukuran hajat dan itu diperbolehkan oleh syariat. Nanti keadaan seperti ini nanti akan Allah jaga dari barang-barang yang mengotori hati kita. Tapi kalau kita hanya melihat saja, walaupun itu diperbolehkan sebetulnya oleh syariat, dan kita tidak ada niat ada itu hajat, itu akan mengotori hati kita juga. Ya, seperti kita di simpang, orang niatnya itu karena hajat, hanya sekedar main-main di simpang, itu berbeda. Allah Subhanahu wa taala kuasa menghindarkan seorang itu dari maksiat. Bagaimana Nabi Musa aja di tengah kekufuran Allah bisa menghindarkan dari kekufuran, dari maksiat. Ini kadang-kadang kita ini melihat kemampuan kita sendiri, ya sehingga kita ini nggak bisa menghindari maksiat itu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada hajat itu diperbolehkan, atau kita tidak sengaja itu tidak sampai tingkatan dosa. Adapun selain itu ya kita dosa. Kurang lebihnya seperti itu. Terus adapun ayat kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, itu bukan berarti kita nunduk, itu tidak. Di dalam tafsir Rawhul Bayan itu dijelaskan oleh Syekh Asyabuni, itu maksudnya katakanlah Muhammad,
agar orang-orang beriman itu menjaga pandangannya dari barang-barang yang haram. Ini bukan menundukkan pandangan ketika jual beli dengan siapa saja, menundukkan pandangan, ini enggak, kurang pas. Terus Nih. Gimana? Nih. Dalam sebuah hadis, sholat itu adalah amalan yang terbaik, amalan yang paling penting setelah iman. Maka bila sholatnya ini benar, maka seluruh amalan-amalan di luar sholat itu pasti akan lebih baik lagi. Ya, orang tuh maksiat, orang tuh berbuat buruk di luar sholat, padahal dia sholat. Itu kenapa? Karena sholatnya itu masih rusak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah dari sifat keji dan mungkar. Maka Imam Ghazali beliau mengatakan, hati yang ghaflah dalam sholat, bagaimana seorang itu akan bisa, sholatnya akan bisa mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran. Itu berarti yang masih bermasalah itu dalam sholatnya. Jadi sholat semacam itu belum menjadikan tanda dia ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu ayat juga Allah menyinggung, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka ini berdiri dalam keadaan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Jadi sholat-sholat seperti ini itu masih sholat yang masih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sholat seperti ini belum bisa memperbaiki diri seorang hamba. Menandakan sholatnya itu harus diperbaiki lagi dan lagi. Jika tidak, sholat seperti ini tidak akan bisa membawa seorang hamba ini dalam keberuntungan di akhirat. Di sholatnya rusak. Terus gimana? Ya, kita mengingatkannya dengan cara hikmah. Ya, kita cari supaya dia tidak tersinggung, itu bagaimana caranya? Mungkin di ikram, al-ihsanu abdul ihsan. Ya, kalau kita nggak bisa ngomong, ya kita kasih makanan terus, kasih uang, kasih baju atau kasih apa, nanti dia akan paham sendiri. Karena orang itu sifatnya, wataknya manusia itu akan mengikuti kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tanpa kita ngomongin, nanti dia akan paham sendiri. Gitu. Caranya seperti itu. Kalau kita nggak berani ngomong, ya dikasih sesuatu, kasih makanan, sedekah, jangan hadiah. Ya. Hadiah itu khusus untuk ulama, untuk orang-orang mulia. Jangan bahasa hadiah, tapi sedekah. Jadi kita kasih itu. Jadi pedoman kita al-insan abdul ihsan. Jadi manusia ini hambanya kebaikan, artinya hambanya orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau orang itu ngopoai, kalau kita kasih terus tunduk kepada kita, nggak usah kita ngomongin, nanti dia akan ikut kita. Terus makan tuh sampai hati-hati kan ya, kalau tapi caranya itu malah melanggar itu. Hanya hati-hati, ini tuh nggak mau makan barang itu kan. Tapi caranya malah nggak halal lagi kan, itu masuk dalam itu caranya gimana caranya ya semuanya halal haram antar terus gitu kan, makan ini apa sama dengan jatnya. Dia kalau jatnya itu diperhatikan betul, buat jatnya kan ini dari siapa nih? Harus halal atau riba jatnya tuh, tapi caranya itu malah dia sembarangan gitu kan. Ya itu apa itu namanya? Ya makrur, satu sisi dia baik, satu sisi dia berbuat buruk, ya gitu kan. Itu orang yang tertipu.
itu belum orang yang, itu masih orang yang tertipu. Orang tuh kadang-kadang ibadahnya bagus betul-betul, makanannya dia tidak menjaganya, yang lain tidak menjaganya. Itu orang yang makrur. Jadi ibadah seperti ini belum sampai tingkatan mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini perlu latihan seperti tadi, perlu latihan muraqabah supaya kita ini waktu kita ini ada waktu entah 10 menit, 15 menit betul-betul untuk muraqabah hati kita ini. Nah ini cara-cara untuk perbaikan sholat. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita, hati kita untuk bermuraqabah ya terus-menerus sholat kita ya nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Karena hati itu ya semakin hari ujiannya semakin berat. Kalau kita nggak melatih ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Terus, jadi bukan standar ya ibadah itu kongi al ibadah dekat dengan Allah, tidak seperti itu. Terus ini cara-cara untuk Jadi kita sama teman itu diperbolehkan tidak saling berben? sama teman itu ada untuk saling mengingatkan masalah yang istilahnya rahasia Sifatnya rahasia. Ya kalau sifatnya rahasia itu diperbolehkan, tapi dengan orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang tertentu. Karena rahasia ini perintah Allah juga kita untuk menjaganya dari diri kita. Cuman kalau kita punya sifat rahasia, ya kita ungkapkan kepada orang-orang yang tertentu. Jadi tidak setiap orang kita ungkapkan rahasia kita. Ini berarti membuka aib kita juga, menjadikan orang merendahkan kita, nanti menghinakan kita dan sebagainya. Kalau kita sembarangan orang curhat, maka sifat-sifatnya itu yang namanya sensitif itu kita tetap kita ada ungkapan juga. Karena kita sendiri nggak akan bisa fadzakhir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu umum. Terus perihal muraqabah ya. Jadi sebetulnya muraqabah itu kan tadi kan harus ada waktu-waktu kita disenggangan untuk muraqabah ya. Praktek muraqabah itu sendiri seperti apa, Ustaz? Apakah muraqabah itu kita merenung, memikirkan dosa-dosa kita, perlakuan yang sudah kita lakukan hari itu yang jelek-jelek atau yang bagus-bagus, ataukah muraqabah itu kita beristighfar kepada Allah, atau ya seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Muraqabah itu sendiri, Ustaz ya. Yang kedua, Ustaz, ini Ustaz, perihal hewan, Ustaz. Jadi kalau hewan yang pernah saya ketahui, Ustaz ya, hewan yang liar itu apabila kita berburu, Ustaz, cukup dengan membaca bismillah, misalkan kita tombak entah badannya atau ekor atau badannya atau kepalanya terus matinya disebabkan karena benda tajam yang kita kenaikan kepada hewan, itu halal untuk dimakan, Ustaz. Menembak juga sama, Ustaz. Nembak burung kita tembak pakai bismillah, halal. Apakah hewan peliharaan, Ustaz? Kan hewan peliharaan kan beda, Ustaz. Contohnya ayam, bebek, mentok dan lain sebagainya. Itu standar minimalnya, Ustaz. Ya kan, Ustaz? Itu halal untuk dimakan, itu doa itu seperti apa, Ustaz? Itu standar minimalnya. Apakah cukup dengan baca bismillah saja? Sudah itu kita sembelih halal atau seperti apa? Terus yang kedua, Ustaz, misalkan dalam jumlah yang banyak, Ustaz ya. Misalkan ayam, Ustaz, untuk hajatan. Baca bismillah itu cukup diwakilkan di ayam pertama, Ustaz. Untuk selanjutnya sama aja gitu, Ustaz. Ya, itu apakah boleh, Ustaz? Itu selanjutnya lagi ini, Ustaz, misalkan kalau yang menyembelih hewan peliharaan itu anak kecil belum balik. Apakah status halalnya ayam itu berubah, Ustaz? Atau yang menyembelih itu wanita, Ustaz? Gitu, Ustaz. Ya muraqabah itu ya kita cari waktu yang sepi, ya, cari waktu yang sepi, tidak berbaur dengan orang-orang. Terus kita dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, terus dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Terus kita berbicara dengan hati kita.
dengan hati kita bahwasanya Allah melihat saya. Itu dengan hati, kata-kata hati maksudnya. Allah melihat saya, Allah melihat hati saya, Allah melihat pendengaran saya, Allah melihat langkah kaki saya. Terus dengan hati dalam keadaan diam, dalam keadaan diam. Itulah muraqabah. Jadi seperti yang diajarkan oleh seperti ini oleh para masyayikh, fa idza dawama al-abid ala hadza dzikra wa Allah syahidi, Allah hadiri, Allah mutali alayya, ana Allah taala ala muqabah amadurah. Ini yang telah diajarkan oleh para masyayikh. Maka jika seorang hamba ini terus-menerus dalam keadaan zikir ini, Allah menyaksikan saya dalam hati, Allah hadir pada diri saya, Allah melihat diri saya, terus-menerus seperti ini, maka Allah akan menolongnya, membantunya untuk sampai tingkatan muraqabah tadi. Jadi kalau kita susah ya seperti ini, Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya, Allah hadir pada saya, Allah mendengar saya. Terus menerus seperti ini, muraqabah itu seperti ini. Terus kalau ini terus menerus, nanti ada hasilnya itu hati itu. Ini latihan muraqabah, ini masih latihan muraqabah. Nanti kalau betul-betul sampai tingkatan muraqabah ya, kita nggak perlu di mana-mana kita bisa muraqabah. Itu caranya seperti itu. Jadi dalam keadaan suci, cari waktu yang sepi, yang kosong, terus kita menghadap ke arah kiblat, hati kita mengatakan Allah menyaksikan saya, Allah melihat saya, Allah hadir pada diri saya. Terus diulang-ulang. Jadi kalau ulama dakwah, Allah yang menciptakan, zat yang menciptakan, Allah zat yang melihara, itu sama saja itu. Tapi ini yang telah dijadikan pengalaman oleh banyak masyayikh seperti ini. Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya, Allah hadir pada diri saya. Terus menerus dalam keadaan diam, dalam keadaan merasa betul-betul dilihat oleh Allah. Ya mungkin 10 menit atau 15 menit, besok tambah lagi, sore sebelum maghrib ada lagi, ketika malam ada lagi, terus nanti lama kelamaan itu akan menjadi sifat. Terus ini kalau belum baiat. Nanti kalau baiat nanti ada tambahannya. Ini secara umum ini, maksudnya ini secara umum. Ada muraqabah ini ada dalam baiat ada. Ini secara umum seperti ini. Cara-cara muraqabah secara umum, untuk umum. Binatang buruan itu ya yang penting syarat-syarat alatnya itu tajam, ya. Kita lemparkan terus mati. Ya itu halal. Baik membaca basmalah atau tidak, itu halal dalam mazhab Syafi'i. Cuman makruh kita makan ketika hewan buruan ini hasilnya, ketika membunuh hewan buruan ini tidak membaca basmalah, itu dalam mazhab Syafi'i makruh kita makan. Jadi kita menyembelih, intinya kita menyembelih hewan tanpa baca basmalah bagaimana? Ya halal dalam mazhab Syafi'i, tapi makruh yang kita makan. Kalau kita bagi orang warok sebaiknya menghindari, tapi nggak haram, tapi sebaiknya menghindari. Itu untuk orang-orang awam tuh bagaimana, cuma makan-makan nggak apa-apa itu. Tapi bagi kita sebaiknya menghindari kalau bisa. Nah itu bagaimanapun tidak sampai tingkatan haram, makruh. Terus karena basmalah ini tidak menjadi syarat dalam penyembelihan atau dalam buruan, dalam mazhab Syafi'i nggak jadi syarat. Ini sunahe. Nah, adapun hewan itu hewan peliharaan, itu bukan buruan. Ya nggak boleh hewan peliharaan terus kita pakai tombak terus mati, ya ini haram tuh. Hewan peliharaan itu boleh kita pakai tombak atau pakai panah, dengan syarat hewan tersebut itu susah untuk kita tangkap. Kita mau motong ayam, dan ternyata ayam itu susah kita tangkap, udah lempar aja pakai arit. Baik baca basmalah atau tidak itu halal kalau sudah mati. Atau hewan itu masuk sumur, kita ambil susah, kan? Udah tombak aja dari atas. Baca basmalah atau tidak itu halal, tapi sunahnya baca basmalah. Itu kalau untuk peliharaan itu
halal kita tombak atau kita panah atau kita apa dengan syarat susah untuk kita tangkap. Kalau masih muda kita tangkap nggak boleh, harus kita potong, harus kita tangkap. Tembak-tembak yang umumnya itu menurut para ulama mutakhirin itu tidak boleh. Kenapa? Umumnya itu tembak itu tumpul, tidak memenuhi syarat. Ya syarat-syarat buruan tuh alatnya terus tajam. Ya itu tembak-tembak itu bisa mematikan. Itu karena tekanan yang tinggi, tekanan angin, bukan tajamnya, gitu loh. Sehingga nggak boleh kita makan buruan dari hasil tembakan. Kalau langsung mati loh. Tapi kalau orang itu pandai nembak sayapnya atau nembak kakinya sehingga jatuh masih hidup terus kita potong, ya halal ini menurut Imam Nawawi. Tapi kalau langsung misalnya burung ciblek atau burung gereja kita tembak langsung mati, ya itu haram dong. Itu haram gitu. Kurang dengan. Terus yang ketiga apa? Perihal yang motong, Ustaz. Ya. Kembali memenuhi syarat atau perempuan. Motong itu syaratnya muslim. Orang gila motong bagaimana? Dalam madzhab Syafi'i sah tapi makruh. Itulah orang gila itu loh. Motong ayam kita dipotong, ditangkap, dipotong sama orang gila itu bagaimana? Halal, tapi makruh kita makan. Motong orang wanita bagaimana? Sah boleh, enggak makruh, boleh wanita motong. Cuman sunahnya laki-laki. Anak-anak motong bagaimana ya? Sah tapi makruh. Anak-anak yang sudah mumayyiz. Tapi kalau anak-anak belum mumayyiz enggak boleh motong. Misalnya anak 5 tahun, 4 tahun motong ayam misalnya enggak boleh kita makan. Kalau anak itu sudah umur 7 tahun motong ayam itu sah. Tapi kalau ada orang balik sebaiknya orang balik. Intinya yang penting Islam. Mumayyiz, anak-anak, orang gila, wanita itu sah semuanya dalam penyembelihannya. Dalam madzhab Syafi'i. Terus kalau ketabrak itu sifatnya masih hayatul mustaqirah, itu halal kita potong. Hayatul mustaqirah itu ada yang berpendapat 1 hari masih hidup atau 2 hari. Sekiranya ditabrak mobil hewan masih gelabak, sekiranya 2 hari ini ayam ini masih hidup, halal kita potong. Tapi kalau tidak sampai hayatul mustaqirah, hayatul matbuh itu adalah beberapa saat atau berapa jam hewan itu mati sebab ditabrak mobil. Nah ini nggak boleh kita potong. Di syaratnya harus hayatul mustaqirah lah. Hayatul mustaqirah nggak apa-apa. Tapi kalau hayatul mahbuh nggak boleh. Yes bangkai yang kecuali hewan yang sakit. Hewan yang sakit itu hayatul mahbuh nggak apa-apa. Misalnya hewan ini sakit dia kena makan apa sehingga tinggal nyawanya saja. Ini kita potong bagaimana? Halal. Boleh. Terus tapi kalau menurut Imam Malik gak apa-apa juga itu. Ditabrak itu daripada mubadir kan. Terus jadi untuk ya dibiarin aja itu gimana? Dibiarin aja itu jalan itu tadi musim kali kalau kita tabrak karena anjing iya. Gimana? Ya nabraknya sengaja atau tidak? Hah? Iya ditabrak jalan Ya itu dilihat, jalan itu dilihat. Kalau itu di jalan umum dan kita kenceng, sekiranya itu nggak bisa kita hindari tabrak, nggak masalah, langsung aja lari daripada dapat masalah dia kan. Tapi kalau di jalan-jalan yang kecil seperti ini kok kita tabrak mati ya kita sebaiknya bertanggung jawab. Ini kalau jalan-jalan besar itu sudah pengumuman, di mana-mana itu sudah pengumuman kalau tabrak hewan nggak ada masalah. Artinya kalau kita nggak kubur pun nggak apa-apa. Tapi kalau jalan-jalan seperti ini misalnya jalan kecil kok nabrak ayam ya sebaiknya tanggung jawab. Itu karena kita ini kecerobohan kita gitu loh. Ini jalan-jalan kecil itu umumnya tuh pelan-pelan kok bisa nabrak ayam sampai mati kan berarti kenceng. Nah, ini berarti kita termasuk orang yang ceroboh sehingga kita ini wajib untuk menggantinya.
Tapi kalau di jalan besar sana kenceng, naik motor kenceng, tiba-tiba ada ayam lewat, ada anjing lewat, ketabrak, ya nggak ada masalah, nggak ada urusan gitu. Daripada kita rem kita sendiri yang hancur, yang celaka. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya bangkainya itu ya kalau kita biarkan saja ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik ya kita urus lah bangkainya, nanti ganggu uang. Terus, yeah. Kaitan dengan narkoba tadi, kita merasa memang mungkin merasa jauh lah dari Allah misalnya, karena beberapa lalai dalam melaksanakan ibadah, sehingga kita merasa menyesal terus ini. Tapi ketika rasa dalam menyesalnya itu rasa terhalang, kadang ya nggak seperti kalau orang yang menyesal betulan itu sampai menangis, nggak bisa sampai menangis, bahkan dinangis-nangiskan juga. Ya, itu bagaimana tip jitunya gitu supaya kembali. Tip jitunya itu karena kalbu kita ini mengeras, keras, hati kita keras. Maka sahabat tanya kepada Nabi, Rasulullah, hati saya ini keras bagaimana? Peganglah kepala anak yatim. Kalau hati kita seperti itu, pegang, cari anak yatim, kita pegang kepalanya dengan kasih sayang. Itu akan melembutkan hati. Akan melembutkan hati. Terus ada cara juga kita bicara tentang imaniyah, tentang sifat-sifat Allah sebanyak-banyaknya, jadi akan lunak hati kita ini. Itu cara untuk melunakkan hati. Terus kita perbanyak zikir, termasuk perbanyak baca Al-Quran. Kalau kita belum bisa zikir secara apa, perbanyak baca Al-Quran, nanti lunak hati kita ini. Itu tandanya hati kita kok gak bisa nangis. Lah itu hati kita keras. Ini hati keras. Ini caranya kita perbanyak zikir dengan memperbanyak baca Al-Quran. Terus kita juga memegang kepala anak yatim dari depan. Kita lus kepalanya. Ini akan melembutkan hati. Nanti akan mudah nangis. Terus, pada dasarnya kan sedekah itu kan sunnah, bukan sunnah. Tapi sekarang ini sudah menjadi trending, menjadi kayak udah jadi kebiasaan bahwasanya orang tuh ingin melaksanakan sedekah itu, tetapi harus diliput, harus tahu orang lain, sehingga yang menerima itu kadang-kadang nggak malu gitu. Apakah ini bisa dikatakan sedekah yang apakah berubah statusnya dari yang sunnah tadi bisa menjadi haram kan? Karena mempermalukan yang menerima kan sekarang banyak juga di video kadang-kadang gitu kan. Itu statusnya kan. Kalau secara aslinya sedekah sunnah itu sunnahnya sirri, sembunyi-sembunyi. Beda dengan sedekah wajib, zakat. Wajib zakat itu afdolnya itu secara terang-terangan. Saya kemarin sudah saya keluarkan zakat saya. Itu afdolnya seperti itu, terang-terangan. Tapi kalau sedekah sunnah ini afdolnya adalah secara sirri, secara sembunyi-sembunyi. Kecuali jika kita sedekah terang-terangan, akhirnya orang-orang mengikuti kita. Nah, ini afdolnya adalah secara terang-terangan. Terus kalau kita ini sedekah secara terang-terangan, misalnya yang kita kasih itu malu, yang kita kasih itu kecil hati, ini bagaimana? Afdolnya kita kasih dia secara sembunyi-sembunyi. Nah, cuman seandainya kita kasih dia malu, tetap kalau dia menerima tetap halal. Barang yang kita kasihkan tuh halal. Ini nggak ada pengaruh, hanya sifat tobat dia aja malu. Itu tetap halal barangnya itu. Berbeda kalau yang ngasih kita ini dalam keadaan malu. Yang ngasih itu malu, terus diterima orang, yang menerima nggak malu, itu haram. Misalnya saya mau ngasih orang, ini karena orang banyak, kalau saya nggak ngasih sebulan saya itu malu, karena saya ini ustadz. Dan akhirnya saya ngasih, karena dasar saya orang-orang banyak, itu haram itu sedekah saya. Tapi kalau saya ngasih dia, misalnya dia malu tapi saya ikhlas, nggak apa-apa misalnya, nah itu nggak masalah, hanya perasaan dia saja. Cuman afdolnya keadaan saya melihat orang yang mau saya kasih malu itu, ya sebaiknya saya ngasih dia secara sembunyi-sembunyi itu supaya jaga perasaan dia. Cuman kalau
seperti itu tidak haram. Artinya saya beri dia tuh malu itu tidak haram. Ini hanya perasaan dia, cuman lebih baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Masalah ini derajat sabar. Bersabarlah di pukulan yang pertama. Kadang-kadang kita ini merasa ada orang yang menyinggung perasaan kita. Kita mau marah tapi nggak jadi karena kita tahan. Akhirnya kita setelah sekian lama mungkin sampai beberapa jam baru ingat ayat itu bahwa dalil itu bahwa bersabar itu lebih baik kan harus mendoakan dia Nah sebetulnya berapa lama itu yang dikatakan pukulan pertama itu? Apakah langsung pada saat itu atau sudah karena udah lama kita ada yang mengingatkan, udah ada yang ya seketika barang siapa yang menahan dirinya dari kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pilihan bidadari nanti di surga yaumul kiamah. Jadi ketika seorang itu marah, ketika kita ini diuji untuk marah kita, terus kita sabar, itu situ padilahnya. Bukan ketika kita sudah reda baru kita bisa sabar gitu maksudnya. Nah ini nggak dapat padilah sabar. Ya. Kita tetap diam, tapi masih dongkol, belum diungkapkan. Itu nggak sabar namanya. Sabar itu adalah amalan hati. Sehingga di dalam ayat dikatakan fasbir, bersabarlah Muhammad wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaran engkau itu kecuali dengan pertolongan Allah. Kenapa kok pertolongan Allah? Karena sabar ini adalah amalan hati, sifat hati. Gitu loh. Jadi urusan sabar ini hati hubungannya. Walaupun kadang-kadang kita ini ngomel, tapi hati ini ikhlas, sabar, itu masuk sabar. Gitu loh. Tapi hati kadang-kadang kita diem, tapi hati dongkol, itu tidak masuk sabar. Itu enggak masuk sabar. Sabar itu amalan hati. Sabar itu amalan hati. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar itu amalan hati. Sehingga kata para ulama, kalau kita belum bisa sabar, minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya sifat sabar. Maka kata para ulama, barang siapa yang belajar sabar, terus-menerus belajar sabar, nanti akan Allah beri sifat sabar. Jadi sabar itu sifat. Jadi nggak bisa, saya diem terus nanti saya apakah itu nggak masuk padilah sabar. Sabar itu ketika buruk kita ini terus kita tahan, dohir batin, ini sabar namanya. Ya. Beda. Muraqabah itu kita ini merasa dilihat oleh Allah, diintai oleh Allah. Hati kita, diri kita ini merasa betul-betul dilihat oleh Allah, diintai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Kalau riyadah itu latihan. Puasa misalnya Senin Kemis, puasa Daud misalnya, terus zikir, baca Quran, terus terjaga malam, sholat malam, itu namanya riyadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.